Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari David Armandani, saya sendiri Salma Nur Zahra, Maishan Imtiaz Fadia Hayadi, Mutia Syahjannah, Tian Rama Pakpahan, dan Engla Rizky Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dari artikel yang kami temui. Terdapat 2 artikel. Namun yang pertama kami akan menjelaskan artikel yang pertama, yaitu yang berjudul Analisis Value Chain di Industri Otomotif yang ditulis oleh Henry STMT. Yang pertama itu pembahasan dari artikel ini yang terdiri dari tujuan penelitian dan latar belakang. Jadi tujuan penelitian terhadap industri otomotif ini yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis dan mengetahui aktivitas dan kondisi internal proses industri manufaktur dengan menggunakan value chain. Dan serta latar belakang yang membuat penulis ini melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut adalah karena kontribusi sektor industri pengelolaan non-migas yang sangat berperan penting pada saat ini adalah industri otomotif. Dan mengingat hal tersebut, sangat perlu dilakukannya analisis agar dapat berkembang dengan menggunakan value chain ini. Selanjutnya ada aktivitas analisis value chain yang akan dijelaskan oleh Tien. Pada Tien, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas analisis value chain, di mana terdiri dari 2, yaitu primary activity atau aktivitas utama, yang terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama, inbound logistik atau logistik dalam, yang mengatur pergerakan masuknya bahan, bagian, dan barang yang setelah selesai dari supplier, ke manufaktur atau pabrik perakitan, gudang atau toko retail. Yang kedua, ada operation atau operasi, yang berkaitan dengan mengelola proses yang mengubah input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan energi menjadi output. Yang berikutnya ada outbound logistik atau logistik luar, di mana proses yang berkaitan dengan penyimpanan dan pergerakan produk akhir informasi terkait mengenai produk untuk pengguna terakhir. Yang keempat ada marketing and sales, pemasaran dan penjualan yang menjual produk atau layanan dan proses yang menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Yang kelima ada service yang mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk menjaga produk atau layanan bekerja secara efektif untuk customer setelah itu dijual dan disampaikan. Yang kedua ada support activity atau aktivitas pendukung yang terdiri dari 4, yaitu procurement, yaitu akuisisi barang atau jasa atau karya dari sumber luar. Yang berikutnya adalah technological development management atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan peralatan, hardware, software, prosedur, dan pengetahuan teknis untuk menanggung transformasi perusahaan dari input menjadi output. Yang berikutnya ada human resource management atau manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari semua kegiatan termasuk dalam merekrut, mempekerjakan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan menolak atau merumahkan karyawan. Yang terakhir ada frame infrastruktur atau infrastruktur perusahaan, di mana suatu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Tien. Selanjutnya, yaitu dari penjelasan tadi, kami dapat menarik kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mutia. Pada Mutia. Terima kasih moderator. Adapun di sini kesimpulannya adalah berdasarkan data analisis yang diperoleh dengan menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan statistika deskriptif yang dilakukan oleh industri otomotif sudah sangat baik. Namun, aktivitas operation dan technological development belum dilakukan secara baik karena pada aktivitas operation masih menggunakan mesin yang semi otomatis. Dan pada technological development juga masih pada tahap melakukan peningkatan proses produksi melalui perbaikan teknologinya.
Maka dari itu, adapun saran yang diberikan penulis kepada PTDI ini adalah agar dapat meningkatkan aktivitas operation dengan menggunakan otomatis penuh dengan menambahkan intelligence assistance system pada aktivitas technological development. Juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan mesin model terbaru serta menggunakan desain komponen dengan CAD atau CEM, uji lapangan, rekayasa proses, seleksi teknologi, dan riset. Terima kasih untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mutia, atas penjelasannya. Itulah penjelasan dari artikel yang pertama. Kemudian untuk artikel yang kedua, yang berjudul Analisis Proses Bisnis Menggunakan Value Network dengan studi kasus Sistem Informasi Akademik yang ditulis oleh Khoirida Ailani DRA. Yang pertama bagian pembahasannya dan bagian pembahasan yang berisi tujuan penerapan konsep value network akan dijelaskan oleh Fadia. Pada Fadia, saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada jurnal ini akan dicoba diterapkan konsep value network untuk mengidentifikasikan dan klasifikasi aktivitas pada layanan jasa pendidikan, yang kemudian digunakan untuk menentukan kandidat sistem informasi yang strategis yang harus dikembangkan untuk mendukung proses-proses tersebut. Konsep ini diterapkan untuk studi kasus sistem informasi akademik di sebuah perguruan tinggi X. Value chain sebagai sebatas untuk memodelkan proses bisnis telah lama digunakan oleh banyak pihak sejak pertama diperkenalkan. Dalam perjalanannya, ternyata model value chain tidak dapat dengan mudah diterapkan di semua jenis organisasi, kecuali organisasi dengan bisnis manufaktur atau pabrikan. Sedangkan bisnis-bisnis lainnya seperti bisnis jasa dan pendidikan tidak dapat dengan mudah mengadopsi value chain ini untuk memodelkan aktivitasnya. Oleh karena itu, dikembangkan modifikasi dari value chain yaitu value network dan value shop. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Fadia. Selanjutnya ada prinsip dasar value network dan aktivitas utama value network yang akan dijelaskan oleh Engla. Kepada Engla, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip dasar value network, di mana value network mengadopsi prinsip dasar value chain tetapi dilakukan modifikasi dengan memandang proses bisnis tidak selalu menghasilkan barang. Secara spesifik, value network dirancang untuk diterapkan pada organisasi yang dalam bisnisnya mengelola relasi antar konsumen dan mendapatkan manfaat dari relasi tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu aktivitas utama value network. Nilai dapat diidentifikasi dari layanan, kapasitas layanan, dan peluang layanan. Biaya dapat ditentukan berdasarkan pemanfaatan layanan jaringan secara aktual dalam konteks aktivitas yang dijalankan dan kapasitas yang dimanfaatkan. Aktivitas utama value network yaitu yang pertama, network promotion and contract management, kemudian yang kedua, service provisioning, dan yang ketiga, network infrastructure operation. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Engla, atas penjelasannya. Selanjutnya ada aktivitas pendukung value network sekaligus kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Delvit. Kepada Delvit, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pendukung value network, yang mana value network ini juga memiliki aktivitas pendukung yang sama dengan aktivitas value biasanya, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu ada procurement, yaitu berhubungan erat dengan infrastruktur jaringan dan pembangunan layanan, dan biasanya dikhususkan pada aktivitas ini. Kemudian yang kedua yaitu ada technological development, yaitu menyediakan dukungan teknologi agar layanan dan operasinya dapat diselenggarakan dengan lebih efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ada human resource management,
Human Resource Management ini yaitu manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan strategis untuk memanajemen orang-orang yang efektif dan efisien dalam perusahaan atau organisasi sedemikian rupa sehingga mereka membantu bisnis mereka mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Kemudian yang keempat ada firm infrastruktur, yaitu meliputi manajemen umum seperti finansial, MIS yang berperan sebagai pendukung operasi perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari value networks ini dapat kami tarik kesimpulan, yaitu penerapan model value network pada kasus analisis proses bisnis pada institusi pendidikan, khususnya pada sistem informasi akademik, dapat membantu mengidentifikasi kandidat sistem informasi strategis yang dibutuhkan untuk mendukung proses layanan. Model ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi proses kritis serta sasaran strategis peningkatan kualitas organisasi dari segi layanan terhadap konsumen. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih David atas penjelasannya. Itulah penjelasan dari 2 artikel yang telah kami analisis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.